Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi akramana biwujudi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بوجود المصطفى بوجود الحبيب والسيد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه بالهدى أما بعد. Para jemaah hadirin hadirat rahimakumullah yang kami hormati, para alim ulama, para asatidz, para kiai, wabil khusus pengurus Masjid Ibnu Sina yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah jadi panutan semua manusia. Rasulullah jadi idolanya semua manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling sukses sedunia, orang yang paling mulia sedunia. Maka tidak ada yang lain. Kalau kita kepingin menjadi orang mulia, kepingin menjadi orang sukses, menjadi orang yang ahlul jannah, penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita harus ittiba ala hali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita mengikuti dari tingkah laku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan melihat tiap hari hampir umat Islam mengadakan pengajian, majlis ta'lim, mengadakan majlis maulid, yaitu membaca sirah an-nubuwah, sejarah-sejarah Nabi Muhammad. Ada majlis al-istighatsah, yaitu perkumpulan untuk zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada majlis-majlis yang lain. Kesemuanya itu adalah dalam rangka ittiba'an Rasul, dalam rangka mengikuti apa yang pernah dijalankan, dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi majelis-majelis yang sudah kita lihat bersama seperti pada malam hari ini, itu harus disempurnakan. Tidak hanya kita mengadakan majelis taklim, tidak hanya kita mengadakan majelis istighatsah. Berapa banyak orang mengadakan pengajian-pengajian seperti ini, tetapi kalau kita lihat hasilnya, kita bisa lihat hasil daripada Islam terbesar nomor 2 di dunia, yaitu Indonesia. Kita bisa lihat Islam-Islam yang ada di Indonesia itu dengan hasil yang kita bisa lihat masih jauh dari harapan Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar di dalam diri Muhammad ada contoh yang baik. Liman, bagi siapa saja. Kana yarjullaha, yang mengharapkan Allah Jalla Jalaluhu. Jadi Nabi Muhammad itu sudah seutuhnya harus kita contoh. Apa yang dicontoh? Yarjullaha, yaitu mengharapkan Allah. Berarti kalau mengharapkan Allah, kita melaksanakan perintah
perintah Allah. Yang kedua, jangan lupa menjauhi larangan Allah. Amar ma'ruf, ada nahi 'anil munkar. Sedangkan Islam pada zaman sekarang ini masih banyak yang namanya mereka amar ma'ruf, hanya mengajak untuk orang berkumpul, untuk ibadah, ngaji dan sebagainya. Ini baik, tapi harus disempurnakan, karena hasilnya Islam yang mayoritas di Indonesia ini, kalau kita lihat yang namanya di Jawa Timur aja pondok segitu banyak, yang disebut dengan raqsul khaba'ith muskil, induknya maksiat kejahatan itu yang namanya mabuk, atau yang disebut yang paling jahat narkoba. Apakah kita sudah mengerti bahayanya yang namanya induknya kejahatan mabuk, muskil, al-khamar, atau yang lebih jahat narkoba? Karena apa Bapak Ibu sekalian? Anak-anak kita yang masih kecil, yang mereka harus punya masa depan, hancur. Di Jawa Timur, korban dan memakai narkoba terbesar nomor 2 di Indonesia, Jawa Timur. Padahal pengajian tidak pernah berhenti. Majelis-majelis gak ada yang namanya berhenti. Tetapi dunia membuktikan, kenyataan membuktikan bahwasanya anak-anak kita yang kena narkoba di Indonesia sudah hampir 5.900.000. Itu sing ketok, sing terdaftar. Jadi lek Gus obati narkoba waras 100 sing teko 1000. Kalau dihitung dari 5.900.000 itu akan diobati oleh orang-orang yang punya rehab, itu memakan waktu 30 tahun, lek gak tambah. Nah, saya diobati perlu teko 10. Apakah kita pernah berdakwah seperti ini? Maka Gus katakan sempurnakan ya Jumaha. Mengharapkan Allah itu tidak hanya kita baca seperti ini, tapi kita ada kerjaan yang lebih besar, yang mengharapkan ditanya Allah. Jangan sampai bumi dibuat maksiat oleh manusia-manusia ciptaan Allah. Yuk sampai bersani. Berapa banyak di Kota Malang yang SD, SMP, SMA yang sudah pakai narkoba, yang sudah minuman-minuman keras. Di sebelah Masjid Ibnu Sina itu pun masih banyak tempat-tempat yang dibuat minum-minuman keras, dibuat maksiat-maksiat. Apakah kita harus diam? Tidak, kita harus mengingatkan mereka. Karena apa? Bahwasanya yang namanya Islam tidak amar ma'ruf saja, tidak mengajak ngaji saja, tapi nahi 'anil munkar. Ada kita harus mencegah dan melarang orang-orang berbuat maksiat. Bagaimana yang namanya kita mengatasi narkoba yang 5.900.000? Kalau ini dibiarkan, maka akan tambah banyak generasi kita yang tidak punya masa depan. Apa artinya doa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun? Ya Allah, jadikan kami dan turun-temurun kami, Allah, turunan-turunan yang qurrata a'yun, yang menyenangkan kami. Kalau sekarang kenyataan anak-anak muda, anak-anak kita sudah banyak kena yang namanya mabuk-mabukan, dan mereka sudah yang namanya kena narkoba. Belum yang ada di daerah Sidoarjo, di Pasuruan, kemudian ada lagi di daerah Madura. Ada rumah
300, ada yang kena 400, kalau bapak kalau boke. Lahir tanpa ada identitas suami atau istri, bapak atau ibu tahun. Ini sampai harus paham. Kemudian sampai bisa lihat yang namanya sampean berapa banyak yang anak-anak tidak bisa sekolah karena bayarnya mahal. Berapa banyak anak-anak yang kepingin saleh dan solihah terhalang karena kondisinya mereka termasuk du'afa, fakir miskin. Apakah dibiarkan? Nabi mengatakan, jalisu 'alal fuqara, hendaklah kamu duduk membantu orang-orang fakir dan miskin. Kemudian yang lain sampai bisa lihat di kanan kiri kita. Ini Gus biar menceritakan sampai tidak boleh hanya keenak-enakan dengan cuma ngaji segini-gini atau sampai dikir-dikir ini sudah puas, belum. Sampai bisa lihat sekarang yang namanya Timur Tengah sekarang perang terus. Syria belum selesai, Yaman belum selesai, Lebanon belum selesai, Mesir belum selesai, Iran belum selesai, Irak belum selesai, Libya belum selesai. Mereka negara-negara Islam, mereka negara-negara yang ya'rifun al-Quran wal hadis. Mereka tahu, mereka mengatakan saya berpedoman Al-Quran dan Al-Hadis, tapi mereka perang hampir tiap hari. Bahkan penduduk Syria yang muslim sekarang hijrah ke penduduk Eropa yang agamanya tidak Islam. Ada bala'un adzim. Ini bala yang besar. Orang Islam perang, dia kepingin hidup pindah ke Spanyol dengan mengubah yang namanya keyakinannya, dengan merubah yang namanya agamanya. Nauzubillah. Terus panjenengan yang ada di Masjid Ibnu Sina ini, apa cukup dengan seperti ini? Kita lihat kondisi kanan, kiri, depan, belakang. Apakah dibiarkan kalau ada maksiat-maksiat yang mereka menjadikan bala turun dari langit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pasti jawabnya tidak mau. Tetapi kalau sampai diam, maka sampai termasuk orang yang mau. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala Muhammad. Para Bapak Ibu saudara pencinta Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ngaji itu al-hajj, al-ilmu yahtaj bil amal. Maka ngaji itu perlu dipraktekkan. Karena sekarang ngaji itu fungsinya adalah salah satunya amar ma'ruf, menyuruh berbuat baik. Kedua, nahi anil munkar, mencegah kemungkaran. Kalau kita sudah tahu seperti ini, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Caranya sebenarnya gampang, kata Allah dan Rasul. Yashuddu ba'duhum yashuddu ba'duhum ba'dan, kata Al-Quran. Islam yang satu dengan Islam yang lain itu harus yang namanya saling menguatkan. Antara Islam satu dengan Islam yang lain, maka dia harus saling membantu. Syuddu ba'dum ba'dan, saling memperkokoh antar satu dengan yang lain. Wala tafarraqu, jangan sendiri-sendiri, jangan bercerai-berai. Di dalam Al-Quran ayat yang lain, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi, maka adalah kamu berpegang dengan teguh kepada tali Allah, kepada yarjullaha. Kalau ayat yang pertama tadi, yang contoh di dalam diri Nabi Muhammad, yarjullaha, mengharapkan Allah, wal yaumal akhir, yang mengharapkan surganya Allah. Maka kalau kita mengikuti sunnah
sunnah Rasul. Kita mengatakan, ya Rasulullah, ana uhibbukum ya Rasul, aku cinta kepada panjenengan wahai Rasul. Apa maka Rasul mengatakan, apa buktinya sampai cinta kepada aku, kata Rasulullah? Gak cukup yang namanya kita hanya dengan lisan. Maka Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya yang ada di Masjid Muslim. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Islam satu dengan Islam yang lain harus yang namanya waqtasim, harus berpegang teguh, harus kuat. Yashuddu ba'duhum ba'dah. Kemudian dalam hadisnya Rasulullah, al-jama'atul rahmah, kita harus menjadi satu jamaah yang akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal furqanu adzabun, kalau Islam dengan Islam gontok-gontokan, kalau Islam dengan Islam hanya gara-gara barang kecil, akhirnya tidak rukun. Karena rukun itu wajib. Kalau madhab, kalau tarekoh itu banyak. Maka kita tidak boleh fanatik dengan sebuah madhab, dengan sebuah tarekoh, mengalahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Al-Quran? Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Qul, katakan wahai Muhammad, kata Allah, apabila ada perbedaan di antara umatmu wahai Rasulullah, katakan wa huwa rabbuna wa rabbukum. Katakan wa huwa, dia Allah, rabbuna, Tuhan kami, wa rabbukum, Tuhan kamu sekalian yang beda madhab, yang beda tarekoh. Lana a'maluna, caraku, lakum a'malukum, caramu. Wa nahnu, yang beda cara, beda mazhab, kita semua lahu, kepada Allah, mukhlisun, sing ikhlas, sing tulus, sing sampeyan bersih hati. Berarti Islam begitu banyaknya mazhab, wa hadir rahmatun minallah. Perbedaan mazhab itu adalah sebuah kasih sayang dari Allah. Wala takhtalifu, jangan sampai itu bercerai-berai. Jangan yang namanya sampai bermusuhan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang lebih penting yang kita bisa niru Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Kalau ngaji seperti ini gampang. Saya 4 hari gak berhenti ngaji. Sampai tadi malam, sama sakit, tadi pagi terus itu ngaji sampai barusan selesai. Habis ini terus harus ngaji lagi yang namanya Dismosari. Dalam rangka apa? Ngaji gampang, tapi terus kepingin memberikan contoh. Gak cukup dengan ngaji saja. Berapa banyak yang namanya orang-orang fakir miskin kena rentenir? Berapa banyak di Bedak yang masih gak sekolah? Berapa banyak di Bedak yang masih tidak punya yang namanya rumah yang layak? Berapa banyak ustaz-ustaz yang belum umrah dan haji? Faktabiru ya ulil absar, wahai orang-orang yang mengikut Rasulullah, berfikirlah. Maka kalau kita ngaji, jangan pernah mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Jangan. Ini kalimatnya iblis. Ini kalimatnya Fir'aun. Maka sebuah kalimat al-muslimuna yashudduhu ba'duhum ba'dan. Wong Islam itu sing rukun, hukumnya wajib. Wala tafarraqu, jangan sampai tukaran. Panjenengan ada kunut atau tidak kunut, ada tahlil atau enggak tahlil, ada yang namanya baca sholawat dan tidak baca sholawat dengan keras, enggak usah dimasalahkan. Ada pekerjaan yang besar 5.900.000 sampai 6 juta, diobatin yang kena narkoba itu 30 tahun. Kalau gue sekarang umur 50, 30 tahun itu wis atau pokoknya sembunyi-buri umur suwi data, kalau umur 10 innalillah, umur 90 itu baru anak-anak yang kena narkoba kalau diobatin benar itu menghabiskan waktu 30 tahun.
kalau nggak tambah. Padahal orang mabuk, orang yang namanya kena narkoba itu tiap hari tambah. Sampai lihat ada diskotik, ada apa, itu mereka hampir tiap hari mabuk. Maka itulah pekerjaan kita, itulah dakwah kita sebenarnya. Bukan hanya dakwah kita di masjid saja. Bahkan kadang-kadang masjid itu masih beda pendapat antara mazhab satu dengan mazhab yang lain. Maka Allah mengatakan qul atuhajunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Hendaklah yang beda cara, hendaklah seikhlas. Fi ayat yang ukhra, dalam ayat yang lain Allah menjelaskan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa'a. Allah tidak akan memerintahkan kepada kita menyembah kecuali ikhlas. Bukan harus dengan mazhab ini, dengan mazhabnya Saudi, dengan mazhabnya Yaman, dengan mazhabnya Mesir, dengan mazhabnya yang dengan Lebanon, dengan mazhabnya Indonesia. Tidak. Allah hanya mengatakan, aku tidak memerintahkan kamu sekalian menyembah kecuali dengan ketulusan, dengan ikhlas. Maka kalau saya ngajarin santri-santri saya, ustaz-ustaz, kiai-kiai yang ada di pondok, saya kasih contoh. Kamu buat sekolah gak bayar, kamu buat pondok gak bayar. Untuk apa? Untuk belajar niru Nabi Muhammad SAW yang paling mulia adalah ketulusan beribadah kepada Allah. Keikhlasan kita ini berteman antara Islam satu dengan Islam yang lain. Saya alhamdulillah punya teman banyak, mazhabnya sampai ada yang 8. Alhamdulillah, mazhab ini biadil. Kenapa mereka menjalan seperti itu? Karena dia yakin. Tetapi tidak dengan yang ada di Indonesia. Baru ngaji 2 tahun seneng. Wah, ilok-ilok. Ilok-ilok. Oh, guru surga, guru neraka, ngilok neraka Islami. Yang diilokno itu lho orang mabuk-mabuk di sebelah itu lho ilokno. Wani apa ndak? Nah, kemudian kalau ada sesuatu yang seperti tadi menceritakan narkoba, itu harus diputus. Jangan sampai ada anak kita yang kena. Maka kuncinya apa? Kerukunan. Kuncinya apa? Sebuah yang namanya kita kebersamaan. Tidak ada di sini kalimat nantinya NU Muhammadiyah, Masumi macam-macam. Yang pasti kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa huwa mu'min. Jadi kalau kita belajar seperti ini, maka Islam itu tidak hanya untuk mazhab, tapi al-Islam itu kata Rasulullah mensitir ayatnya Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan Islam itu Nabi Muhammad diutus bukan memberikan kasih sayang kepada satu golongan, enggak. Wa ma arsalnaka, tidak aku utus wahai engkau Nabi Muhammad kata Allah illa rahmatan, kecuali memberikan kasih sayang lil alamin, kepada alam semuanya. Di sini gak ada kalimat Muhammadiyah, kalimat NU, kalimat Wahabi dan lain sebagainya, tidak ada. Maka dari itu sekarang kita sudah lihat di Indonesia yang terbesar dan yang namanya tempat-tempat prostitusi yang paling banyak itu di Jawa Timur. Tadi saya ketemu dengan gubernurnya, dengan wakilnya, akhirnya sekarang sudah sudah diusir, sudah ditutup, tinggal satu di daerah Mojokerto. Karena apa? Yang namanya penyakit kena orang-orang yang berbuat zina itu nomor 1 di Jawa Timur. Penyakit apa jenenge? Dokter tak tahu. HIV. Coba, apakah panjenengan mikir ada anak lahir tidak ada bapak dan ibunya yang jelas secara syar'i? Apakah ini didiamkan? Tidak. Masih banyak seperti itu Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan saya ngaji di mana-mana.
panjenengan sing rukun, saling menghormati antar satu dengan yang lain. Karena apa? Kita ini Tuhannya sama, satu Allah, Rasulnya sama, Nabi Muhammad SAW. Tetapi karena perkembangan zaman, maka disitulah kehebatan Islam. Bertambah rahmatnya Allah itu diberikan kepada ulama-ulama yang mumpuni. Akhirnya ada mazhab Imam Syafi'i, ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Maliki. Kalau Saudi yang namanya Wahabi dan lain sebagainya. Ini saya ceritakan biar sampai tidak terlena, cukup puas dengan pengajian seperti ini. Ingat kita punya anak, ingat kita punya cucu, kita punya mantu. Mereka dalam lingkaran sekarang yang namanya akhir zaman, yafirru 'anil ulama wal fuqaha, yang mana zaman ini sudah banyak yang tidak mau dengan ulama dan ahli fikih. Maka kita harus waspada, dan kita kalau ngaji seperti ini jangan pernah yang namanya dipersulit, jangan pernah yang namanya dipertentangkan. Asal kita ngaji dan yang ngaji orang Islam dan mukmin itu hendaklah kita bantu. Itulah yang disebut dengan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ta'awanu, dan kamu saling menolong dengan sesamanya, terutama orang Islam, 'alal birri wat taqwa, dengan kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan sampai membantu untuk berbuat yang namanya dosa dan permusuhan. Musuhan itu dosa, fitnah itu haram. Islam dengan Islam itu menumpahkan darah, itu pun yang namanya haram. Maka kalau kita lihat maksiat, apalagi yang orang-orang non-muslim, sampai lihat gak kasihan gak? Syria itu negara Islam, bisa ngungsi ke negara Spanyol karena orang Islam yang lain tidak mempedulikan mereka. Apa artinya? Yang namanya kita ngaji kalau biarkan seperti ini. Maka marilah kita bersama-sama, kita harus saling membantu, sing rukun antar Islam satu dengan Islam yang lain. Kita harus yang namanya bersatu antar satu dengan yang lain untuk amar ma'ruf nahi anil munkar. Allahumma amin. Marilah kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan membaca salawat dan salam pada Rasulullah untuk hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau hormat Nabi Muhammad dengan berdiri jangan dimasalahi, jangan dimasalahi lagi. Kenapa? Nabi Muhammad kok dihormati dengan berdiri? Loh iya, kalau sampai nyanyi Indonesia Raya, apa nih lagu? Indonesia tanah airku, sama itu di kampung sama di mana? Ya, maka itu dengan bendera. Ini dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bukan yang Rasul, kita na'budullah wa la nusyriku bihi. Kita tahu ilmu, cuma hormat. Rasulullah itu punya mukjizat, kalau dipanggil assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Rasulullah jawab. Maka tidak perlu kita ini membahas ini dan itu. Kita juga habis umur kita dan waktu kita hanya membahas seperti itu. Maka kita hormat kepada Rasulullah yang berdiri. Tidak usah dimasalahkan. Kalau saya di Makkah, sampai ada orang mengatakan, bos, kalau baca salawat gak usah hadrat. Ya kalau apa, kita pakai hadrat. Di Makkah saya baca maulid dengan berdiri gak pakai hadrat, karena di sana negaranya negara Saudi. Sampai ada ditebak-tebak sampingnya terus di penjara kami itu tak sampai. Kalau itu di negara Saudi, negara Indonesia paling enak. Ada orang Lampung aku Nabi Muhammad itu gak ada nangkep. Dia wali kota 5 tahun bisa henti. Nabi Muhammad bahwa khotamul anbiya wa rasul. Nabi itu selesai, gak ada yang lain. Sudah ditutup oleh Nabi Muhammad dan Nabi lain. Di Bogor, ya, kemarin ditangkap di Mekah pada waktu sholat id. Sholat idnya di Mekah itu sekarang misalnya hari Jumat, dia sholatnya hari Sabtu di penjara.
Ditanya, kamu dari mana? Indonesia. Di mana apa? Imam Mahdi. Imam Mahdi. Dia percaya gitu. Makanya Indonesia ini kadang-kadang terlena hanya dengan seperti yang namanya bilang-bilang akeh-akehan, tapi nggak ngerti sasarannya. Contohnya aja, kalau sampai di sini lihat ada diskotik mabuk dan lain-lain, sampai buat surat, sampai yang itu sekumpul sak penanggungan dari surat kabeh. Muni nanggene Pak Wali ini ono sing jenenge napa iki? Jenenge dokter apa? Hah? Kok sebut jenenge BME apa pusat? Sampai laporno. Ini mengganggu yang namanya umat Islam sekitarnya. Sing kendel lho. Ojo mek watune ndek bokong tok alane. Ya. Jadi sampai sekarang sudah waktunya Islam bersatu. Islam itu ya syukur ba'dul ba'd. Maka dari itu sampai kita hormat kepada Rasul dengan berdiri, itu tanda kita hormat cinta kepada Rasulullah. Sebagaimana kalau kita ini ada sebuah yang namanya acara, kayak itu waktu ada di Brawijaya, ada di Wisma, menteri datang, presiden datang, hadirin, kami persilahkan berdiri. Saya terkosa menungso. Ngadek kabeh. Ayo sampai ngadek sampai nunggu diri lagi tidak sampai. Nah ini Nabi Muhammad SAW, Khatamul Anbiya, Imamul Rusli wal Anbiya, imamnya para Rasul dan para Nabi. Kalau kita baca seorang format dengan berdiri, itu sudah yang namanya sewajarnya, sepatutnya orang hebat dihormati. Sallallahu alaihi wasallam.
آمين. اللهم صل على محمد عدد ما وجد بعلمنا سلامك دائما من دوام القلة. اللهم اغفر لنا يا الله ذنوبنا والوالدين وأولادنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا الله، اقض حاجاتنا وحاجات من أرسل إليه من عصانا، وبالخشى الله على من حضر في هذا المسجد من حياة الدنيا والآخرة، من أمور الدنيا والآخرة. اللهم يا دافع البلاء، اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا كل هم وغم وكربة وبلاء ونعمة، وسلمنا من جميع الآفات والفتن والعمرة والأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا شافي الله، يا الله يا شافي الأمراض، يا الله اشف مرضانا يا الله ومرضى المسلمين عام شفاء العاجل الصحة شفاء لا يغادر بالا سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رفيع الدرجات ارفع درجاتنا من الدنيا حتى الجنة يا الله، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا مجيب الدعوة استجب كل دعانا وآتنا ما سألناك في الدين والدنيا والآخرة، وحسن مقاصدنا يا الله في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد نبينا وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسير الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.